Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kita masih bisa ada saat ini. Kita mau awali pagi ini dengan Tuhan melalui mana surgawi yang akan kita dengar bersama. Ini akan membantu untuk kita bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau awali pagi ini bersama dengan Tuhan dengan doa, untuk kita boleh mengucap syukur kepadanya. Mari Bapak Ibu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh ada semua karena perkenanan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Kami mengawali pagi ini bersama dengan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan bersatu kebutuhan kami dengan Engkau hari ini. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya adalah suatu kebahagiaan jika kita masih menghirup udara yang segar pada pagi hari ini. Semua karena Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau datang kepada Dia, kita mau bersyukur kepada-Nya. Kita mau mendengar, duduk diam di kaki Tuhan, mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua. Perikop di atas ialah Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini mengisahkan bagaimana Firaun mengejar bangsa Israel dan kemudian bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pada saat itu mereka diperbudak oleh Firaun. Dan Tuhan mengizinkan Allah melakukan mujizat-mujizatnya di tanah Mesir melalui 10 tulah yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaran Musa dan Harun. Melalui tulah yang ke-10, Firaun mengizinkan bangsa Israel pergi ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Allah berjanji akan memberikan tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, untuk diduduki oleh bangsa Israel. Ketika mereka dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, mereka sampai di sebuah tempat yang bernama, di ayat yang ke-9 di situ dikatakan bahwa mereka sampai di tepi laut Teberau dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Di situ mereka berkemah. Tetapi ketika mereka berkemah di situ, ternyata Firaun menyusul mereka. Firaun berubah pikiran, yang tadinya mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Firaun berpikir, kenapa aku mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Siapa yang akan menjadi budakku? Akhirnya Firaun beserta pasukannya yang 600 orang, lengkap dengan pasukan dan kereta tentaranya, mereka menyusul bangsa Israel yang sedang berkemah di tepi laut Teberau di Pi Hahirot dekat Baal Zephon. Di situ mereka berkemah. Ketika bangsa Israel menoleh ke belakang, mereka menyaksikan bahwa Firaun mengejar mereka. Mereka takut, mereka cemas, mereka khawatir. Bagaimana ini?
Karena kalau bangsa Mesir menyerang mereka bersama dengan Firaun, mereka tentunya akan diperbudak kembali, mereka akan diambil kembali, disuruh balik ke Mesir untuk dijadikan budak kembali. Mereka takut juga dibunuh oleh Firaun. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka mau lari kemana? Ke belakang. Mereka akan ditangkap oleh Firaun beserta pasukannya. Di sekeliling mereka tentunya tempat itu sudah dikepung oleh Firaun. Mereka mau lari ke depan. Di depan ada laut Tebrau yang begitu besar yang tidak mungkin dapat diseberangi melalui kekuatan mereka. Mereka takut, cemas, perasaan mencekam mereka, kebingungan kemana harus melangkah. Hal itulah yang dialami mereka pada saat itu. Dapat dibayangkan Bapak Ibu Saudara, jika mereka mengalami masa sulit, ada orang mengejar mereka, tidak tahu arah mau pergi kemana, karena tidak ada jalan untuk mereka keluar. Akhirnya mereka berseru kepada Tuhan, dan bangsa Israel juga mempersalahkan Musa. Tapi hebatnya Musa tetap menguatkan mereka. Kata Musa di ayat yang ke-13, janganlah takut bangsa Israel, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat saat ini sedang menyerang kamu, menyerbu kamu, mengejar kamu, mereka tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Tuhan akan berperang melawan mereka untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Itulah perkataan yang dikuatkan oleh Musa untuk bangsa Israel. Kenapa Musa kok bisa punya keberanian yang begitu kuat? Karena ia kenal siapa Tuhan Allahnya. Ia tahu Allah yang ia sembah dapat melakukan segala sesuatu di luar daripada apa yang ia kerjakan, di luar daripada apa yang ia pikirkan. Itulah hebatnya Tuhan. Itu yang Musa kenal dari Tuhan Allahnya. Akhirnya lewat seruan doa yang disampaikan oleh bangsa Israel dan Musa, mereka meminta pertolongan Tuhan. Tuhan menolong mereka tepat pada waktunya. Itulah hebatnya Tuhan Allah yang disembah oleh mereka. Tuhan membukakan jalan di luar daripada akal dan pikiran mereka. Tuhan membukakan jalan sehingga mereka dapat keluar dari situasi sulit yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini engkau mengalami situasi-situasi sulit dalam hidupmu. Entah itu faktor keuangan, keluarga, anak, sekolahmu, pendidikanmu, penghasilanmu, apapun yang membuat engkau berada di situasi sulit saat ini. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, saya akan bacakan buat kita semua. Marilah, kata Tuhan, kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada yang dapat membawa kita keluar daripada situasi sulit yang kita alami selain Tuhan. Jangan berharap pada manusia, karena kalau engkau berharap kepada manusia, engkau akan dikecewakan. Tapi berharaplah kepada Tuhan, karena mereka tidak dapat memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Hanya Tuhan yang tahu. Sumber ketenangan, sumber jawaban daripada apa yang kita alami, itu ialah Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Firman Tuhan juga katakan dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga dalam hidupmu. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lewat hal itu, Tuhan akan ikut
bekerja, berperan dalam hidupmu, dan engkau akan tinggal diam saja seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kenapa Tuhan menolong mereka? Karena mereka berharap kepada Tuhan. Engkau mau ditolong kepada Tuhan, oleh Tuhan? Berharaplah kepadanya. Harapanku di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan ada berserta dengan kita. Itu Ia akan membawa engkau keluar dari persoalan itu. Tetaplah tenang. Jangan takut, kata Tuhan, ini aku. Berharaplah kepadanya. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Hal pertama yang harus kita lakukan, kita datang kepada Tuhan. Karena kalau kita datang kepada Tuhan, berarti kita menghadiri undangan Tuhan. Yang Ia katakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan yang kedua, berharaplah tetap kepada Tuhan. Jangan berharap pada manusia. Ada jawaban di dalam Tuhan. Amin. Inilah firman Tuhan. Inilah mana surgawi yang kita dapat terima pada pagi hari ini. Allah sang pembuat keajaiban akan melakukan keajaibannya kepadamu jika engkau mau datang kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Seperti bangsa Israel. Nantikanlah pertolongan Tuhan senantiasa. Semuanya akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau serahkan hari ini kepadanya. Dan tetap nantikanlah pertolongan Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kita percaya ketika kita berdoa berserah kepada Tuhan, ada jawaban, ada ketenangan, ada pengharapan yang kita peroleh daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sampai sejauh ini Tuhan, kami masih mengalami kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Mungkin saat ini jemaat-Mu Tuhan mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, bantu mereka untuk keluar dari persoalan sulit yang mereka saat ini hadapi Bapa. Situasi zaman, situasi keadaan saat ini mengkhawatirkan kami semua Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan kami perbuat, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yang kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Tuhan akan membawa kami pada suatu pengharapan, ada jawaban di dalam Engkau Tuhan. Tolonglah setiap jemaat-Mu Tuhan, bantu mereka dalam situasi yang mereka alami saat ini. Bantu kami semua dalam kehidupan kami, senantiasa dilawat oleh Tuhan. Kami percaya Allah yang Immanuel beserta dengan kami senantiasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap menanti janji-Mu Tuhan. Kami siap menanti jawaban daripada Engkau Tuhan. Kami mau tetap berharap dan kami mau tetap datang kepada Engkau Tuhan. Engkaulah Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami awali hari ini dengan Engkau. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom.